Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Nindra Jasmine dengan NIM 238106064 dari kelas Tadris Biologi 5B. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai regulasi ekspresi gen, prokariotik, eukariotik, dan virus. Apa itu gen? Gen merupakan bagian dari DNA yang mengandung informasi genetik untuk membentuk protein atau RNA tertentu. Setiap gen membawa pesan biologis yang menentukan sifat dan fungsi sel. Dengan adanya gen, sel mampu menjalankan berbagai aktivitas kehidupan. Selanjutnya yaitu apa itu ekspresi gen? Ekspresi gen merupakan proses penggunaan informasi genetik untuk menghasilkan protein. Nah, proses ini melibatkan dua tahap utama. Yang pertama yaitu transkripsi, yaitu DNA menjadi RNA. Yang kedua yaitu translasi, RNA menjadi protein. Protein yang dihasilkan menentukan struktur dan fungsi sel. Tanpa regulasi, sel akan menghasilkan protein secara berlebihan dan tidak terkontrol. Sedangkan regulasi ekspresi gen merupakan mekanisme pengendalian aktivitas gen yang mengatur kapan gen diekspresikan, di mana gen bekerja, dan seberapa banyak protein yang dihasilkan. Nah, regulasi ini penting untuk menjaga keseimbangan fungsi sel terjadi pada semua organisme, baik sederhana maupun kompleks. Mengapa regulasi ekspresi gen sangat penting? Yang pertama yaitu menghemat energi dan bahan baku sel, karena protein hanya dibuat saat dibutuhkan. Yang kedua yaitu menentukan perbedaan fungsi sel, meskipun semua sel memiliki DNA yang sama. Yang ketiga yaitu membantu sel dan organisme menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Perbedaan regulasi gen antar organisme. Yang pertama yaitu prokariot memiliki sistem regulasi sederhana dan cepat. Yang kedua yaitu ekariot memiliki sistem regulasi yang kompleks dan bertingkat. Yang terakhir yaitu virus tidak memiliki sistem sendiri dan bergantung pada sel inang. Nah, perbedaan ini disesuaikan dengan tingkat komplektivitas organisme. Selanjutnya yaitu regulasi ekspresi gen pada prokariot, merupakan organisme tanpa membran inti. DNA-nya berada langsung di sitoplasma, transkripsi dan translasinya terjadi secara bersamaan. Regulasi gen terutama terjadi pada tingkat transkripsi. Tujuannya yaitu yang pertama untuk menyelesaikan metabolisme dengan kondisi lingkungan. Yang kedua yaitu mengaktifkan gen hanya saat diperlukan. Yang ketiga yaitu menghindari pemborosan energi. Contohnya yaitu gen pemecah laktosa hanya aktif jika laktosa tersedia. Selanjutnya yaitu konsep operon. Operon merupakan satu kesatuan gen yang diatur bersama. Operon ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu promotor, tempat RNA polimerase melekat. Yang kedua operator, yaitu tempat protein regulator menempel. Yang ketiga gen struktural, gen pengkode enzim atau protein. Yang keempat gen regulator, menghasilkan protein reseptor atau aktivator. Nah, sistem ini memungkinkan pengaturan beberapa gen sekaligus. Operon hanya ditemukan pada prokariot. Selanjutnya yaitu operon laktosa. Operon laktosa itu terbagi menjadi dua, yaitu adanya operon laktosa, operon induksi, dan operon saat tidak ada laktosa. Nah, pada operon laktosa atau operon induksi ini yaitu untuk mengatur pemecahan gula laktosa. Gen dalam operon laktosa ini tidak selalu aktif, aktif hanya saat laktosa tersedia dan termasuk regulasi gen induktif. Contohnya yaitu adaptasi bakteri terhadap lingkungan. Sedangkan operan lak saat tidak ada laktosa yaitu reseptor berada dalam kondisi aktif, reseptor menempel pada operator, RNA polimerasenya itu tidak dapat bekerja, gen laktosanya tidak ditranskripsi, dan enzim pemecah laktosanya tidak diproduksi. Selanjutnya yaitu operon triptofan atau operon represi.
yaitu mengatur pembentukan asam amino triptofan. Triptofan adalah produk akhir dari operon ini. Sistem ini bekerja berdasarkan umpan balik negatif pada gen aktif saat triptofan rendah, sedangkan gen mati saat triptofan berlebih. Nah, mekanisme kerjanya itu triptofan pada rendah, reseptor tidak aktif, dan transkripsi berlangsung. Sedangkan triptofan tinggi yaitu triptofan menjadi koreseptor, reseptor aktif, dan transkripsi dihentikan. Selanjutnya yaitu regulasi ekspresi gen pada eukariot. Regulasi ekspresi gen eukariot merupakan proses pengaturan aktivitas pada sel eukariot yang menentukan kapan, di mana, dan seberapa banyak gen diekspresikan menjadi RNA dan protein, sehingga sel dapat menjalankan fungsi spesifik, berdiferensiasi, serta beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Tingkat regulasi gen eukariotik. Yang pertama yaitu regulasi epigenetik, yaitu tidak mengubah urutan DNA, mengubahnya dengan cara dikemas. DNA yang padat sulit ditranskripsi, sedangkan DNA yang longgar mudah ditranskripsi, berperannya dalam perkembangan embrio. Yang kedua yaitu regulasi tingkat transkripsi, yaitu pada tahap pengaturan utama pada eukariot, melibatkan banyak faktor transkripsi. Pada enhancer meningkatkan transkripsi, pada silencer menurunkan transkripsi. RNA polimerase bekerja jika faktor lengkap. Yang ketiga yaitu regulasi pasca transkripsi. RNA hasil transkripsi ini masih berupa pre-mRNA, mengalami cleaving, switching, dan pollination, menentukan jenis dan kestabilan mRNA. Kesalahan pada proses ini dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya yaitu yang keempat, regulasi translasi dan pasca translasi. Pada tahap ini mengatur jumlah protein yang diterjemahkan. Protein dapat dimodifikasi secara sintesis. Modifikasi ini menentukan aktivitas protein. Protein yang tidak dibutuhkan akan dihancurkan. Regulasi ekspresi gen pada virus. Virus merupakan partikel aseluler berukuran sangat kecil yang tersusun atas materi genetik berupa DNA atau RNA yang diselubungi oleh kapsid protein dan hanya dapat hidup serta bereplikasi di dalam sel hidup dengan memanfaatkan sistem metabolisme sel inang. Selanjutnya yaitu regulasi ekspresi gen pada virus merupakan proses pengaturan pengaktifan dan menonaktifkan gen virus di dalam sel inang untuk mengendalikan waktu dan jumlah pembentukan RNA serta protein virus sehingga replikasi dan perakitan partikel virus dapat berlangsung secara efektif. Tahapan regulasi ekspresi gen virus. Berbeda dengan prokariotik dan eukariotik, regulasi ekspresi gen pada virus didasarkan pada sistem operon maupun pengaturan kromatin. Virus mengatur ekspresi gennya berdasarkan urutan waktu. Selama siklus infeksi di dalam sel inang, setiap kelompok gen diekspresikan sesuai tahapan kebutuhan virus. Regulasi ini memastikan bahwa gen virus aktif pada waktu yang tepat, sehingga replikasi dan perakitan virus dapat berlangsung secara efisien. Tahapan yang pertama yaitu ekspresi gen awal. Gen awal diekspresikan setelah virus berhasil menginfeksi sel inang. Fungsi gen awal antara lain: yang pertama, menghentikan atau menekan aktivitas normal sel inang. Yang kedua, mengambil alih pengendalian sistem metabolisme sel inang. Yang ketiga, mengarahkan enzim dan ribosom sel inang untuk mensintesis komponen virus. Yang keempat, menghasilkan yang dibutuhkan untuk replikasi DNA atau RNA virus. Yang kedua yaitu replikasi materi genetik virus. Setelah gen awal diekspresikan, virus mulai melakukan proses replikasi. Pada tahap ini, virus yang pertama mengandalkan DNA atau RNA virus. Yang kedua mengontrol sintesis komponen yang dibutuhkan untuk pembentukan virus baru. Yang ketiga, ekspresi gen akhir. Gen akhir diekspresikan setelah replikasi materi genetik virus selesai. Fungsi gen akhir yaitu menghasilkan protein struktural virus
Yang kedua, membentuk kapsid atau selubung protein virus. Yang ketiga yaitu menyusun dan merakit partikel pada virus baru. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.